Tunggu. Udah. Ya. Ulang Mas. Ya udah, ngomong. Diulang Mas. Ya udah, nggak apa-apa, bentar gue edit. 1, 2, 3. Selamat siang semuanya dan salam kenal. Perkenalkan, saya Kevin sebagai Ketua Panitia Penelitian Wawancara FGD dan bersama sekretaris saya Indri Oktaviani. Saya di sini akan menanyakan kepada kalian bertiga sebagai salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa. Dan sini saya mengambil topik bertema belajar online. Saya membuat 11 pertanyaan untuk kalian jawab. Pertanyaan yang pertama itu ada, bagi Anda aktivitas belajar online itu sebuah apa? Ada pilihan, keterpaksaan, atau pengalaman baru. Untuk saudara Inggit Rama, bagaimana pendapatnya? Pengalaman baru sih, saya baru kali ini untuk belajar online. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk saudari Syafila Insani, bagaimana pendapatnya? Kalau saya pengalaman baru sih. Yang baru. Yang selanjutnya untuk saudara Dani Putra, bagaimana pendapatnya? Sama kayak yang lain, pengalaman baru. Oke. Jadi dari kalian bertiga lebih dominan pilihannya ke pengalaman baru. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, yaitu respon awal tanggapan yang pertama Anda berikan ketika diminta untuk melaksanakan belajar secara online, yaitu ada excited, tertarik, semangat, gamang atau bingung, atau biasa saja. Bagaimana pendapat saudari Inggit Rama? Bingung sih kalau menurut saya. Bingung. Oke, untuk saudari Syafila Insani, bagaimana pendapatnya? Saja. Bisa saja. Lalu untuk saudara Dani Putra, bagaimana pendapatnya? Sama, biasa aja. Ya, di pertanyaan kedua lebih dominan di biasa saja, karena yang memilihnya ada 2 orang. Lalu yang ketiga pertanyaannya yaitu respon lanjutan setelah melaksanakan belajar secara online, yaitu ada tetap excited, menikmati sebagai pengalaman baru, biasa saja, mulai boring, menemukan hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Untuk saudari Inggit Rama, jawabannya? Biasa saja. Bisa saja. Dan selanjutnya untuk saudari Syafila Insani, bagaimana pendapatnya? Mungkin menemukan hal baru selama pembelajaran. Yang selanjutnya untuk saudara Dani Putra, pendapatnya? Karena selama pandemi ini tuh udah hampir setahun, jadi saya ngerasa biasa aja dan menurut saya lebih ke boring sih. Jadi di sini jawabannya lebih banyak yang biasa saja, cuma namun untuk saudara Dani Putra, dia juga udah mulai boring. Lalu pertanyaan yang keempat, jenis aplikasi apakah yang disenangi untuk digunakan dalam pembelajaran online ini? Yaitu ada Zoom, Google Classroom, Google Meet, WAG, dan lain-lain. Tolong disebutkan jika ada. Untuk saudari Inggit Rama, lebih memilih ke yang mana? Untuk saudari Inggit Rama lebih milih ke yang mana jawabannya? Lebih milih ke Google Meet. Google Meet. Saudari Syafila Insani milihnya ke pembelajaran online yang
classroom sih. Classroom. Classroom. Lalu untuk saudara Dani Putra, Sejauh ini sih pakainya Zoom sama Classroom. ya, jadi di sini jawaban yang berbeda itu saudara Dani Putra dia lebih memilih keduanya. Lalu pertanyaan yang kelima, dalam proses pembelajaran Anda bisa mengikuti dengan baik atau malah bingung, semakin nggak jelas atau biasa saja? Jelaskan jawaban Anda. Untuk saudari Inggit Rama, penjelasannya bagaimana? Makin bingung. Makin bingung, oke. Untuk saudari Syafila Insani, jawabannya? Kalau menurut saya makin Oke, yang selanjutnya untuk saudara Dani Putra, jawabannya bagaimana? Sebentar. Itu pertanyaan nomor berapa ya? 5 ya? Untuk saudara, ya untuk pertanyaan nomor 5. Oh, dari setiap pembelajaran sih tergantung dari setiap mata kuliah. Paling sih lebih pelajarinnya lebih ke fokus sih dalam pelajaran tersebut. Dan kalau misalnya emang bingung, bisa ditanya lagi ke dosen pengajar. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, menurut Anda proses komunikasi dan interaksi selama pembelajaran online adalah pilihannya itu ada susah memahami penjelasan dosen atau tetap bisa memahami dengan baik. Yang kedua, tetap bisa melakukan tanya jawab atau sebaliknya. Yang ketiga, tetap bisa bertanya dengan teman. Yang keempat, tetap bisa share dengan teman. Yang kelima, bisa berdiskusi dengan teman dan dosen. Yang keenam, saya cenderung pasif atau aktif. Jika ada penjelasan, tolong dijelaskan. Untuk saudari Inggit Rama, bagaimana pendapatnya? Jawabannya bagaimana saudari Inggit Rama? Kalau menurut saya Lebih diskusi dengan teman. Yang selanjutnya untuk saudari Syafila. Ya, untuk saudari Syafila Insani jawabannya. Oke, untuk saudara Dani Putra? Tetap sih berhubungan langsung sama temen dan dosen untuk tanya jawab. Kedengeran nggak, Pin? Bagaimana untuk saudara Dani Putra? Tetap terhubung langsung sama teman, sama dosen untuk bertanya jawab. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, hasil pembelajaran Anda selama menggunakan pembelajaran online itu ada biasa saja, sesuai harapan, yang penting lulus, atau pas-pasan saja? Untuk saudari Inggit Rama, pendapatnya? Kalau menurut saya biasa saja. Saja. Untuk saudari Syafila Insani, pendapatnya? Yang penting lulus. Lulus. Dan terakhir untuk saudara Dani Putra? Sesuai harapan dan yang penting lulus. Oke, untuk kali ini Dani Putra jawabannya dia lebih memilih 2 jawaban. Lalu yang ke-8, pertanyaannya adalah metode pembelajaran yang lebih disukai dalam pembelajaran online, yaitu ada tatap muka, virtual melalui Zoom atau Google Meet, mengerjakan tugas di classroom, atau yang terakhir kombinasi keduanya. Jika kombinasi keduanya tolong dijelaskan. Untuk saudari Inggit Rama, pendapatnya? Kalau menurut saya lebih ke classroom. Tugas
classroom. Lebih ke classroom. Oke. Untuk saudari Safila Insani, pendapatnya bagaimana? Classroom sama Google Meet sih, kombinasi, karena biar ngerti aja gitu. Jawabannya untuk karena kombinasi keduanya dan biar lebih ngerti. Yang terakhir untuk saudara Dani Putra, pendapatnya bagaimana? Kombinasi sih, karena pastinya sebelumnya dari classroom kan kita dijelasin dulu nih, habis setelah udah dijelasin kan pasti udah ngerti, makanya langsung dikasih tugas biar tahu kayak gitu. Ya, oke. Jadi yang di sini jawabannya dominan untuk kombinasi keduanya. Lalu pertanyaan nomor 9. Menurut Anda, skill atau kemampuan apa yang harus Anda miliki agar nyaman dan sukses dalam belajar online? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jawaban saudari Inggit Rama bagaimana? Maaf, apa tadi soalnya? Menurut Anda, skill atau kemampuan apa yang harus Anda miliki agar nyaman dan sukses dalam belajar online? Jelaskan pendapat Anda. Tetap fokus sama Google Meet yang dijelasin sama dosen. Oke, baik. Yang selanjutnya untuk saudari Safila Insani, pendapatnya? Mungkin lebih nyatat poin-poin yang penting sama sering review materinya aja sih. Oke, baik. Yang terakhir pendapat saudara Dani Putra. Skill yang saya milikin sih sebenarnya lebih ke fokus aja sama pendengaran kita sama dosen, karena yang pastinya kan kalau misalnya online itu kan kebanyakan lebih menggunakan internet ya. Kalau misalnya internetnya lagi nggak down atau gimana, pasti kan nggak terlalu fokus, lebih ke fokus sih. Oke. Lalu pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan nomor 10. Apakah Anda mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan belajar otodidak, belajar sendiri? Menurut Anda, samakah belajar online dengan otodidak? Tolong jelaskan pendapat Anda. Untuk saudari Inggit Rama, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya beda. Kalau menurut saya beda. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya bagaimana? Maksudnya yang dimaksud oleh Anda? Kalau otodidak kan belajar kan sendiri, kita ngeliat dari dosen itu nerangin. Tapi kalau misalnya online itu sama aja deh, belajar sendiri juga, cuma dengerin dari dosen. Sama. Beda. Iya, oke. Terima kasih. Untuk saudari Safila Insani, bagaimana pendapatnya? Beda sih, karena kalau belajar sendiri nggak ada yang jelasin, tapi kalau online kan ada dosen yang nerangin materinya. Itu sih. Oke, baik. Untuk saudara Dani Putra, penjelasannya bagaimana? Yang pasti beda, karena kalau otodidak itu kita mencari materinya sendiri dan belajar sendiri. Kalau misalnya online kan pasti kan diterangin dulu nih sama dosen pembimbing atau misalnya baik gitu. Nah, ini kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Gaya mengajar dosen seperti apa? Yang mana yang Anda sukai? Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, untuk kita lanjut ke pertanyaan yang paling terakhir, yaitu gaya mengajar dosen seperti apa? Yang mana yang Anda sukai dalam melaksanakan belajar online? Tolong dijelaskan. Pendapat saudari Inggit Rama, pendapatnya bagaimana?
kayak dosen yang tegas biar semua anak-anaknya pada ngerti, terus yang ngerti nama anak muridnya juga. Oke, baik. Lalu pendapat saudari Safira Insani, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya mungkin menggunakan Google Meet di dulu, terus ngasih tugas ke classroom gitu sih. Oke, lebih suka yang seperti itu. Lalu yang terakhir pendapatnya saudara Dani Putra, pendapatnya bagaimana? Yang pasti sih lebih santai, terus lebih tegas sama untuk materinya, sama maksudnya kalau misalnya emang ada tugas tuh lebih kita ngerti Pendapat dulu. saudara Dani Putra? Ya, menurut saya sih lebih santai aja dulu, sama yang namanya tugas juga harus kita ngerti dulu, kayak gitu. Oke. Nah, ini semua pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada kalian dan jawabannya sudah diketik oleh sekretaris saya, Indri Oktaviani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sama-sama.